Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat Pancasila dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurniati dari kelompok 6 yang juga bertindak sebagai pemateri pertama. Baik, yang pertama mengenai pengertian filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari kata filosofi yang secara epistemologis berasal dari philos atau philei yang artinya cinta, dan sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Secara epistemologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan. Sutrisno 2006 nomor 16. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun dalam sistem filsafat yang kredibel. Menurut Abdul Ghani Ruyadi 2003 nomor 16, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif, ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sedangkan Notonagoro Ruyadi 2003 nomor 16 menyatakan filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Notonagoro Ganeswara 2007 nomor 7 menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup baik sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Kajian epistemologis filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut Titus Kailan 2007 nomor 11, terdapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, 2 tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang terakhir tentang watak pengetahuan manusia. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana diketahui bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, serta dirumuskan secara bersama-sama oleh the founding fathers kita. Jadi, bangsa Indonesia merupakan kausa materialisnya Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-silanya maupun isi arti dari sila-silanya. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Selanjutnya, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dan aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. B. Peran filsafat Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran. Dalam praktik pendidikan yang universal, banyak ditemukan beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam dari pendidikan. Di Indonesia, pendidikan ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik. Artinya, memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penguasaan mata pelajaran tertentu. Pendidikan berdasarkan terminologi merupakan terjemahan dari istilah pedagogi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu paidos dan ago. Paidos artinya budak dan ago artinya membimbing. Pedagogi dapat diartikan sebagai budak yang mengantarkan anak majikan untuk belajar. Hakikat pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan guru, murid, kurikulum, evaluasi, administrasi yang secara simultan memproses peserta didik menjadi lebih baik.
atau bertambah pengetahuan, skill, dan nilai kepribadiannya dalam suatu keteraturan kalender akademik. Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Ada dua pandangan yang menurut Jumali perlu ditimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofis pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan segala fitrahnya. B. Makhluk individu dengan segala hal dan kewajibannya. C. Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik, baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup, dan segi kemajuan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ripaldi. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, berjudul Filsafat Pancasila dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Kedua pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dalam pandangan fisiologi, pendidikan nasional dipandang sebagai peranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lainnya dalam masyarakat. Menurut John Devenis, filsafat pendidikan merupakan satu pembentuk kemampuan perasaan emosi menuju ke arah terbiat manusia. Maka filsafat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Brookshen berpendapat bahwa sifat pendidikan adalah seperti menaruh sebuah kereta di depan seekor kuda, dan filsafat dipandang sebagai bunga bukan sebagai akar tunggal. Pendidikan filsafat pendidikan itu berdiri secara bebas dengan memperoleh keuntungan karena memiliki kaitan dan filsafat umum meskipun kaitan tersebut tidak penting. Pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya sistem pendidikan nasional yang bertumpah dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandang hidup, dan filosofi. Tentu inilah dasar pikiran mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional, dan sistem filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila dengan memperhatikan fungsi pendidikan dalam membangun potensi bangsa, khususnya dalam melestarikan kehidupan dan kepribadian bangsa yang ada pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa. Maka sistem pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Raisa. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibacakan oleh Saudari Wahyu, yaitu C. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan berkarakter di negara Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bahwa hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak, ataupun karakter adalah kepribadian, behaviors, motivation, dan keterampilan, skills. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti tumar, atau menandai dengan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan ataupun tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang berlaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Dari pengertian di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter merupakan suatu proses penanaman perilaku yang didasarkan pada budi pekerti yang baik sesuai dengan kepribadian
luhur bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Menurut T. Ramli 2003, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dan pendidikan karakter dalam konteks pendidikan Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang dalam isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruh dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bagi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, bahwa Pancasila pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena sistem pendidikan nasional wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.